Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proposal yang kami buat yang bertajuk Desain Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik berbasis biogenerator penghasil energi listrik dalam menanggulangi pencemaran air. Kelompok kami di sini beranggotakan saya, Zidan Rangga Buana dengan akhir NIM 321. Saya Maulana Hayar dengan akhir NIM 353. Dan kakak tingkat dari EVA Angkatan 21, Novaldima Saputra, dan Agambang Estru dari Fakultas Teknik 2022. Selanjutnya yang pertama yaitu ada latar belakang. Indonesia dengan kekayaan alamnya yang luar biasa menghadapi tantangan serius akibat degradasi kualitas air sungai. Fenomena ini bukan hanya mengancam lingkungan hidup, tetapi juga mempengaruhi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi. Pencemaran sungai akibat limbah domestik merupakan contoh masalah serius yang perlu segera diatasi. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, sekitar 60 hingga 70% sungai di Indonesia telah tercemar limbah rumah tangga. Hal ini menunjukkan urgensitas untuk mengatasi masalah ini. Salah satu solusi yang ditemukan adalah melalui sebuah inovasi teknologi. Dengan melalui sebuah sistem sanitasi yang kami inovasikan, harapannya dapat membantu mengurangi pencemaran sungai akibat limbah domestik di Sungai Juanda, Pati, serta dapat menginspirasi seluruh warga di desa lainnya untuk lebih aware dalam menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami angkat dalam case kali ini antara lain yaitu mengenai satu, bagaimana sistem sanitasi yang sudah ada belum terutilisasi secara baik dalam mencegah terjadinya pencemaran air hasil limbah domestik. Dan yang kedua, bagaimana model pengadaan instalasi pengolahan air limbah domestik berbasis biogenerator penghasil energi listrik dalam upaya penanggulangan pencemaran air. Kemudian ada tujuan riset. Dalam hal ini kami mengidentifikasikan masalah dan menganalisa penyebab sistem sanitasi yang sudah ada belum terutilisasi secara baik dalam mencegah terjadinya pencemaran air hasil limbah domestik, serta merumuskan mekanisme desain pengadaan instalasi pengolahan air limbah domestik berbasis biogenerator penghasil energi listrik dalam upaya penanggulangan pencemaran air yang nantinya hasil dari olahan limbah tersebut dapat digunakan kembali oleh warga desa sekitar berupa aliran energi listrik bertenaga air. Selanjutnya ada manfaat riset. Dalam hal ini manfaat riset dibagi menjadi dua hal, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari hasil riset kami bertujuan meningkatkan pemahaman tentang upaya pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik melalui perancangan model pengadaan instalasi pengolahan air limbah domestik berbasis biogenerator energi listrik. Tujuan lainnya adalah mengatasi pencemaran air dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum terkait. Sementara manfaat praktis berupa peningkatan pemahaman tentang upaya pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik melalui perancangan model pengadaan instalasi pengolahan air limbah domestik berbasis biogenerator energi listrik. Tujuannya untuk mengatasi pencemaran air dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum terkait. Kemudian ada temuan yang ditargetkan. Riset ini ditargetkan mampu menemukan data permasalahan dan dampak yang ditimbulkan akibat permasalahan pengolahan limbah domestik yang kurang efektif. Selain itu, harapannya dapat mampu menemukan solusi ideal dalam penyelesaian permasalahan pengolahan limbah domestik. Selanjutnya akan diteruskan oleh kawan saya, Maulana Hayar. Kontribusi riset dan iuran riset. Riset ini diharapkan memiliki kontribusi terhadap kajian bidang ilmu hukum, khususnya dalam sistem pengolahan limbah domestik berbasis ramah lingkungan. Riset ini berkontribusi pada metode model pengadaan instalasi pengolahan air limbah domestik yang berbasis biogenerator penghasil energi listrik, sehingga dapat diimplementasikan dan diadopsi di berbagai daerah. Selanjutnya adalah landasan teori. Di sini ada dua teori, yaitu teori hukum lingkungan dan kebermanfaatan. Teori hukum lingkungan merujuk pada kerangka hukum yang mengatur aspek-aspek lingkungan hidup, termasuk tindakan manusia dan aktivitas yang dapat mencemari atau merusak lingkungan. Teori kebermanfaatan. Teori ini mengemukakan bahwa suatu tindakan atau perilaku dianggap baik jika dapat menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Menekankan bahwa tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan, atau manfaat terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Untuk metode riset di sini, riset ini menggunakan metode hukum empiris. Pada jenis riset ini menggunakan fakta-fakta empiris yang didapatkan dari hasil wawancara.
Subjek yang diteliti dalam riset ini yaitu masyarakat sekitar Sungai Silugonggo atau Sungai Juwana di Desa Baru, Kecamatan Pati. Tahapan riset. Dalam tahapan riset, ada beberapa langkah yang harus kita lalui. Yang pertama, memperoleh perizinan, melakukan survei lokasi, mengumpulkan data dan informasi yang relevan, melakukan studi literatur, melakukan analisis dan pengolahan data, membahas hasil analisis data dan studi literatur, menarik kesimpulan hasil analisis, dan mengajukan saran-saran. Teknik analisis data. Di sini ada 3 teknik untuk menganalisis data. Yang pertama yaitu deskriptif. Deskriptif dalam hal ini memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek riset sebagaimana hasil riset yang dilakukan. Evaluatif. Pemberian justifikasi atas hasil riset. Kelompok kami akan memberikan penilaian dari hasil riset, apakah hipotesis dari teori hukum yang diajukan dapat diterima dengan baik atau tidak. Selanjutnya adalah preskriptif. Upaya memberikan argumentasi atas riset digunakan untuk memberikan preskriptif atau penilaian serta apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil riset. Yang terakhir yaitu penyimpulan hasil riset. Penyimpulan dalam riset ini dilakukan setelah dilakukannya klasifikasi data dan analisis data berkaitan dengan mengusung model pengadaan instalasi air limbah domestik berbasis biogenerator penghasil energi listrik melalui pengintegrasian solusi inovatif dalam upaya menanggulangi pencemaran air. Melalui pemanfaatan teknologi bioenergi, harapannya sistem ini tidak hanya memproses limbah domestik secara efisien, tetapi juga menghasilkan energi listrik yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat sekitar Sungai Juwana Pati. Sekian dari presentasi proposal kami. Kami mohon proposal kami untuk dipertimbangkan dengan baik. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.